Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryatna Pusperike. Saya dari mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryatna Pusperike. Saya mahasiswi dari Universitas Haluoleo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S2. Pada kesempatan kali ini, saya akan merepresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia strategis dengan judul pelatihan dan pengembangan karyawan. Langsung saja melakukan orientasi dan menyambut karyawan baru. Menyeleksi karyawan secara berhati-hati tidak menjamin bahwa mereka akan bekerja secara efektif. Nah, tujuan dari orientasi ini yaitu pertama, membuat karyawan baru tersebut merasa diterima. Kedua, memastikan bahwa karyawan baru tersebut mendapatkan informasi dasar. Ketiga, membantu karyawan baru memahami organisasi tersebut. Keempat, mulai mensosialisasikan orang tersebut ke dalam kultur perusahaan. Kemudian ada tinjauan mengenai proses pelatihan, yaitu jika karyawan yang bahkan berpotensi tinggi sekalipun tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, mereka akan berimprovisasi atau tidak melakukan sesuatu yang berguna sama sekali. Kemudian ada pelatihan kinerja. Pelatihan memperingkat lebih tinggi dibanding penilaian dan umpan balik. Apa yang dapat dilakukan seseorang untuk memastikan bahwa upaya pelatihan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik, yaitu ada beberapa proses pelatihan, yaitu ada 5 langkah yang disebut dengan ADDEA. Sebuah vendor pelatihan mendeskripsikan proses pelatihan mereka sebagai berikut. Yang pertama ada analisis, kedua desain, ketiga kembangkan, keempat implementasikan, dan kelima evaluasi. Nah, melakukan analisis kebutuhan pelatihan itu yaitu ada analisis kebutuhan pelatihan strategis, analisis kebutuhan pelatihan saat ini, analisis tugas yaitu menganalisis kebutuhan pelatihan karyawan baru, kemudian ada manajemen bakat yaitu menggunakan profil dan model kompetensi, yaitu ada juga analisis kinerja, menganalisis kebutuhan pelatihan karyawan yang ada. Itu tidak dapat atau tidak mau. Kemudian ada mendesain program pelatihan. Nah, mendesain di sini berarti merencanakan keseluruhan program pelatihan tersebut, termasuk tujuan pelatihan, metode penyampaian, dan evaluasi program, yaitu ada menetapkan tujuan pembelajaran, menciptakan lingkungan pembelajaran motivasional, membuat pembelajaran berarti, dan pastikan adanya transfer pembelajaran pekerjaan. Nah, itu ada juga pengembangan program. Nah, pengembangan program berarti benar-benar merakit isi dan materi pelatihan dari program tersebut. Nah, biasa juga disebut dengan pelatihan on the job. Nah, pelatihan on the job ini yaitu biasa disebut dengan disingkat dengan OJT, berarti meminta seseorang mempelajari suatu pekerjaan dengan benar-benar melakukannya. Ada beberapa jenis-jenis pelatihan on the job ini, yaitu pertama pelatihan magang, kedua pelatihan instruksi pekerjaan, ketiga pelatihan berbasis audiovisual, dan pelatihan ruang depan. Sistem dukungan kinerja elektronik atau biasa disebut dengan EPSS, Electronic Performance Support System, yaitu alat dan tampilan berterkomputerisasi yang mengotomatiskan pelatihan, dokumentasi, dan dukungan telepon. Kemudian ada pelatihan berbasis komputer atau biasa disebut dengan Computer Based Training, CBT. Pelatihan berbasis komputer merujuk pada metode pelatihan yang menggunakan sistem interaktif berbasis komputer untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan. Dan ada pelatihan tim. Kerja tim tidak selalu terjadi secara ilmiah. Perusahaan menghabiskan banyak waktu untuk melatih karyawan baru agar mendengarkan sesamanya dan bekerja sama. Kemudian ada ruang kelas maya. Ruang kelas maya atau biasa disebut virtual classroom menggunakan peranti lunak kolaborasi untuk memungkinkan lebih dari satu pembelajaran di tempat yang jauh. Kemudian ada strategi dan pengembangan manajemen. Nah, seperti halnya perencanaan sukses program pengembangan manajemen harus berakar dari strategi pemberi kerja dan pencarian personel. Pelatihan on the job mengerjakan. Nah, pelatihan on the job ini meliputi rotasi pekerjaan, pendekatan coaching atau pemain pengganti, dan pembelajaran tindakan. Kemudian dalam pembelajaran tindakan ini, program belajar ini memberi manajer waktu bebas untuk bekerja menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam departemen selain departemen mereka sendiri. Nah, ada juga pelatihan teknik pengembangan manajemen dalam pekerjaan, yaitu metode studi kasus, permainan manajemen,
seminar di luar, program terkait universitas, permainan peran, universitas korporat, dan eksekutif coach. Mengelola perubahan organisasi ada dua, yaitu perubahan strategis dan perubahan lainnya. Kemudian ada menggunakan pengembang organisasi. Pertama itu organizational development, biasanya melibatkan riset tindakan. Yang kedua organizational development, menerapkan ilmu. Ketiga organizational development, mengubah organisasi. Kemudian ada aplikasi proses perusahaan, aplikasi proses manusia, intervensi teknostruktural, aplikasi manajemen sumber daya manusia, aplikasi organisasional, development strategis. Nah, kemudian ada pengaruh pelatihan yang harus diukur, yaitu mulai dari reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Kemudian ada manajemen kinerja. Manajemen kerja ialah proses terus-menerus untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kerja individu. Nah, dengan menyadiknya lebih jauh, kita dapat merangkum 6 elemen dalam manajemen kinerja tersebut, yaitu pertama pembagian arah, kedua penyelesaian sasaran, ketiga pemantauan kerja terus-menerus, keempat umpan balik terus-menerus, kelima pembinaan lingkungan, dan pengakuan imbalan. Mungkin itu saja saya bisa sampaikan dalam presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.